Kalau melihat hasil uji coba selama di Qatar, selama pemusatan latihan di Doha, ya saya rasa memang timnas Malaysia U17 ini memang layak dan memang pantas mengalahkan timnas Indonesia local pride waktu kualifikasi Piala Asia U17, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang penting, baik yang bermanfaat, baik yang berguna, maupun yang tidak ada isinya sama sekali, saudara-saudara. Baik yang serius maupun yang bercanda, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang Timnas Malaysia U17. Timnas Under 17 Malaysia yang akan menjalani Piala Asia Under 17 di Thailand pada bulan Juni 2023 untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2023 yang belum tahu tempatnya di mana. Dan Timnas U17 Malaysia ini yang ditangani oleh Osmera Omaro ini baru saja menyelesaikan pemusatan latihan training camp di Doha, di Qatar, dengan sejumlah pertandingan uji coba yang hasilnya saya rasa layak kita beri jempol. Bagus sekali. Jadi ada beberapa pertandingan uji coba dan ya otomatis dengan tim yang seusia ya, yang remaja, dan hasilnya sangat bagus dan hanya kalah tipis oleh salah satu akademi sepak bola terbaik di Asia, sepak bola bintang 5. Nah, ini seperti apa, saudara-saudara, pembahasannya akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, sejak tanggal berapa ya? Pokoknya awal bulan ini Osmera Omaro itu membawa pasukan kebangsaan Malaysia bawah 17, Timnas Malaysia Under 17 menjalani pemusatan latihan, menjalani training center di mana? Di Qatar, di Doha. Di sana selain berlatih juga tentu saja membutuhkan lawan-lawan sparring partner, lawan-lawan latih tanding, lawan-lawan pertandingan pemanasan uji coba yang kualitasnya setara atau mungkin sedikit di atas, dengan jumlah yang pilihannya banyak lah dibanding kalau dia tetap menjalani pemusatan latihan di Malaysia sendiri. Lawannya lebih terbatas karena di luar negeri dia akan, dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya memang sangat bagus, saudara-saudara, karena menghadapi beberapa klub di Liga Qatar, tim junior ya, tim yang Under 17, Under 19 itu dihadapi seperti misalnya Al Arabia itu menang 4-2. Kemudian ada Salal menang 5-0. Kemudian ada lagi Al Makiyah menang 7-0. 7-0. Dan yang paling baru, saudara-saudara, kalah, tapi hanya kalah 0-1 dari Aspir Academy. Nah, ini hasil yang bagus, saudara-saudara. Kita tahu itu yang sebelumnya adalah 3 klub, salah klub yang cukup bagus di Qatar yang punya sistem pembinaan pemain junior yang sangat bagus. Al Arabi, Salal, Al Makiyah itu punya pemain-pemain dari akademi yang bagus, yang didikan akademi mereka bagus. Beberapa pemain mereka tampil di tim nasional Qatar, ada juga yang main di klub-klub besar. Kemudian Aspir Academy itu adalah salah satu akademi sepak bola terbaik di Asia. Dan dia oleh AFC itu punya program namanya AFC Youth Elite AFC Youth Elite Program atau apalah itu. Scam. AFC Youth Elite Scam. Nah, itu dia punya bintang 5, 5 star. Itu hanya ada 3 di Asia, di akademi di Asia itu yang punya status bintang 5. Itu Aspir Academy, kemudian John Book Hyundai Motor di Korea, dan satu lagi di Vietnam, PVF Academy Football Academy miliknya Asosiasi Sepak Bola Vietnam. Nah, itu hanya 3, dan
Dan kalau mereka sudah dapat bintang 5 itu, mereka artinya level mereka, standar akademi mereka sudah mirip seperti akademi-akademi sepak bola yang ada di Eropa seperti La Masia, La Fabrica, The Tucoms. Nah, kayak gitulah Saudara. Jadi hasil timnas U17 Malaysia ini sangat bagus lah kalau menurut saya, menurut Gadungan. Menurut analisis komentator Gadungan ini sangat bagus karena ya hanya kalah 0-1 dari Aspir Academy dan waktunya masih panjang, masih beberapa bulan lagi untuk berbenah menuju ke pertandingan sesungguhnya di Piala Asia U17 nanti pada bulan Juni di Thailand. Nah, saudara, timnas Malaysia U17 ini tidak akan mungkin dilupakan oleh pendukung timnas Indonesia, saudara-saudara. Pendukung timnas Indonesia. Kalau saudara-saudara ingat kan ya, ingat ya tahun lalu bulan apa ya, bulan Oktober atau bulan November itu, waktu itu di kualifikasi Piala Asia U17. Wah, mainnya di Indonesia. Dan Malaysia ini mengalahkan Indonesia dengan skor yang sangat mencolok. Walaupun Indonesia sebenarnya cukup membutuhkan hasil imbang untuk lolos, tetapi ya karena pilihan strategi yang salah, pilihan terlalu banyak memforsir tenaga waktu pertandingan-pertandingan yang tidak penting sebelumnya, khususnya waktu membantai Guam atau mana itu yang sampai 14-0 itu, jadi akibatnya kalah kan, timnas Indonesia gagal. Padahal timnas Indonesia U17 itu statusnya adalah juara Piala AFF U16 tahun 2022 itu. Nah, jadi itu tinggal kelanjutannya aja. Jadi itu timnas Malaysia ini gak akan bisa dilupakan, dan sampai sekarang juga sama orang-orang di Indonesia, sama supporter timnas, sama media-media Indonesia itu masih saja di perkembangan timnas Malaysia U17 ini diikuti, saudara-saudara. Karena waktu itu kita lihat cara permainannya itu bagus. Itu sudah terbentuk semacam sudah cukup solid lah, secara kematangan itu sudah cukup matang untuk bertempur, untuk bertanding. Kemudian dan hasil yang di TC Training Center di Training Camp di Doha ini menunjukkan bahwa ya tim ini memang benar-benar semakin matang dan saya rasa memang pantas untuk mengalahkan Indonesia waktu itu dan menjadi salah satu wakil dari Asia Tenggara yang tampil di Piala Asia U17. Mengapa tim ini bisa sangat kompak, sangat solid, sangat bagus di usia yang muda? Ya tentu saja kita harus melihat dari latar belakang para pemainnya. Tentu saja dengan pelatihnya kan, Omera Osmaro, itulah. Pelatihnya juga cukup bagus. Saya rasa punya kurikulum vitae, punya track record yang lumayan lah. Setidaknya di Malaysia, di tim junior Malaysia, di level sepak bola Malaysia cukup bagus lah. Kemudian dari materi pemain ini yang menarik adalah mayoritas berasal dari AMD kan, Akademi Mokhtar Dahari. Ya hampir semuanya, hampir 90%, 80% lebih berasal dari Akademi Mokhtar Dahari. Dan ini sangat bagus karena dia tidak perlu lagi mengelola dari nol. Karena mereka sudah terbiasa bermain bersama sejak akademi, sudah berkumpul bersama, sudah mengenal satu sama lain dengan baik, sudah biasa bermain, sudah menjalani pendidikan dasar yang sama di akademi yang sama, di sekolah yang sama, sehingga ini ketika mereka bergabung dalam sebuah tim nasional, mereka akan bisa terus berkembang. Dan ini bagus-bagus saja. Apalagi Akademi Mokhtar Dahari juga salah satu yang terbaik di Asia. Di Asia, walaupun tidak seperti Aspir Academy atau seperti John Book Hyundai Motor itu, tapi setidaknya kalau nggak salah itu dia dapat bintang berapa ya? Bintang 2 atau bintang berapa dari AFC? Bintang 2 atau bintang 3 ya dari AFC itu bersama dengan Johor JDT Academy. Nah, itu membuktikan bahwa ya bagus dan ketika naik ke level ketika semua istilahnya itu kalau di Indonesia itu rombongan. rombongan itu apa ya? Ketika semua pemain itu bergerak membela timnas, ya otomatis tidak butuh waktu lama untuk bisa tampil bagus,
Dan kelihatan saudara-saudara, kelihatan tim yang bermain bagus, yang bermain solid itu kelihatan dia dari cara dia bermain bola. Waktu kualifikasi Piala Asia U17 itu terlihat permainannya sangat solid, sangat kompak dan efektif, dan tidak terlalu lama memegang bola. Beda dengan timnas lokal Pred Indonesia ya, terlalu lama membawa bola, terlalu banyak menggiring bola. Ini dia sangat mengalir, bola diumpan ke sana ke sini, kanan kiri depan, dari sayap, crossing ke tengah, kemudian jadi gol. Kemudian ketika diserang mulai transisi bertahannya seperti apa itu terlihat jelas, dan itu yang membuat mereka timnas Malaysia U17 ini tampil bagus. Begitu pula waktu selama training camp, pemusatan latihan di Doha ini juga terlihat itu semakin hidup, saudara-saudara, semakin hidup. Jadi kerjasama antar lininya semakin terlihat. Jadi pemain itu tidak terlalu lama memegang bola, dia terus mengalirkan bola ke depan terus mencetak gol. Efektivitasnya bagus, dan itu tidak dimiliki oleh timnas Indonesia U17 yang dikalahkan Malaysia ini waktu kualifikasi. Dan tampaknya ini akan menjadi tim ini, saudara-saudara. Tim ini akan menjadi penantang serius nanti di Piala Asia U17. Itu serius sekali. Jadi kemungkinan dia bisa lolos. Kalau prediksi saya bisa lolos sampai setidaknya ke fase knockout ya, ke fase knockout sampai nanti baru di fase knockout kita lihat siapa lawannya. Apakah Korea, apakah Iran, apakah Qatar, atau justru Afghanistan. Nah, di grup B kan itu, di grup B. Nah, tapi secara umum cara bermainnya sudah cukup bagus, dan ini tinggal dijaga saja, dijaga ritmenya, dijaga momentumnya, dipelihara sampai turnamen yang sebenarnya nanti pada bulan Juni di Thailand. Saudara, kenapa saya bilang peluang timnas Malaysia U17 Under 17 ini lolos ke fase berikutnya sangat besar? Karena kalau kita lihat dari jadwal pertandingan ya, saudara-saudara ya, jadwal pertandingan nanti akan dimulai tanggal 15 Juni. Itu lawan pertama adalah Yaman. Yaman ini memang baik Malaysia maupun beberapa negara Asia Tenggara lain itu jarang bertemu karena mereka dari subkonfederasi yang berbeda. Tetapi kualitas mereka tidak, ya biasa-biasa aja lah. Nah, Yaman, kemudian pertandingan pertama, pertandingan kedua nanti tanggal 18 itu melawan Thailand, dan terakhir melawan 21 Juni itu melawan Laos. Itu peluangnya besar, saudara-saudara. Seandainya Malaysia bisa menang melawan Yaman, nah nanti pertandingan kedua kemungkinan sih, ya saya tidak yakin, tapi Thailand ini berat, apalagi main di kandang. Kemungkinan bisa imbang lah. Kalaupun kalah ya jangan sampai kalah dengan skor mencolok. Nah, kemudian di pertandingan ketiga lawan Laos. Lawan Laos ini ya harus menang lah. Laos kan kita tahu bukan tim yang punya tradisi di Asia itu. Di ASEAN itu dia biasa-biasa aja lah, tidak malah underdog. Kemungkinan underdog dan mediocre. Itu bisa menang. Kemudian kalau kita lihat persiapan yang dilakukan, saudara-saudara, di antara 3 lawan Malaysia di fase grup ini, persiapannya biasa-biasa aja. Bahkan terkesan belum ada yang terlalu serius. Thailand itu juga mereka baru pada sebatas mengumpulkan latihan pemainnya. Mereka akan dilatih, kalau nggak salah tuh pelatihnya namanya Pipop Onmo. Ini Pipop Onmo ini dia dulu adalah siapa ya Pipop? Itu Pipop Onmo ini dulu kalau nggak salah dia pemain. Oh iya, dia pemain. Dia pernah pemain tim nasional Thailand, kemudian pernah beberapa klub di lokal di Thailand. Sebagai pemain dia sudah punya banyak gelar ya, bersama Baektero Sasana. Kemudian dia main di Chonburi. Dia juga pernah main di Thailand, timnas Thailand U17 waktu juara Piala Asia U17 tahun 98. Nah, terus sekarang sebelumnya dia adalah asisten di Chonburi, dan sekarang dia melatih di Thailand U17. Nah, itu Thailand, dan persiapannya juga belum terlalu banyak sih, belum terlalu banyak Thailand. Dan catatan si pelatihnya ini juga dia hanya persentase kemenangannya hanya 62%. Bersama dia sejak menangani Thailand itu sejak Juli 2021.
Ya, dia hanya pertandingannya 8, menang 5, imbang 1, kalah 2. Persentase 62%. Itu Thailand. Selain Thailand, tim lain juga seperti Yaman itu juga belum banyak melakukan aktivitas, saudara-saudara. Ya, mereka hanya latihan biasa. Mereka kemungkinan pelatihnya dari Syria. Dari Suriah itu kalau nggak salah Mohamed Khatam. Mohamed Khatam ini pelatihnya dari Syria, dan mereka, ya kita tahu kan, Yaman sedang berperang, sedang berkonflik. Kemungkinan nanti sebelum bulan-bulan depan setelah Lebaran, kemungkinan setelah Idul Fitri, kemungkinan mereka baru akan memulai aktivitas lagi, dan tampaknya akan menjalani pemusatan latihan juga di Qatar. Kalau setahu saya mereka kemungkinan akan melakukan di Qatar atau di Uni Emirat Arab. Terus Laos ini juga tidak terlalu belum banyak melakukan persiapan kan. Waktu kualifikasi itu kan mereka hanya menjadi runner up kan, kalau nggak salah itu dikalahkan Iran. Waktu itu mereka dikalahkan Iran, kemudian sempat mengalahkan Hong Kong dan Kirgistan. Nah, itu tim yang sama, dan pelatihnya adalah Kanlia Somyang. Namanya susah, saudara. Kanlia Somyang. Nah, ini. Jadi sampai sejauh ini juga mereka belum banyak melakukan pergerakan belum banyak melakukan uji coba. Mereka hanya berlatih seperti biasa karena konsentrasi timnas Qatar, Asosiasi Sepak Bola Qatar sekarang adalah SEA Games dulu, baru nanti mereka akan persiapan. Jadi secara persiapan Malaysia ini sudah leading, persiapannya itu udah leading. Jadi kalau sampai ini nggak bisa tembus, nggak bisa lolos ke babak berikutnya, ya sangat disayangkan, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana peluang Malaysia jika sudah lolos dari fase grup di perempat final ya? Kalau fase grup saya rasa udah kemungkinan bisa lolos lah, entah sebagai juara grup A atau runner up grup A. Bisa jadi di bawah Thailand atau di atas Thailand. Jadi kuncinya nanti ada pada pertandingan melawan Thailand. Kalau bisa mengalahkan Thailand, ya kemungkinan Malaysia U17 bisa jadi juara grup. Tetapi kalau kalah atau kalau imbang, ya kalau imbang nanti akan dilihat head to head dengan tim yang lainnya. Terus kalau bisa menang, ya otomatis. Kalau kalah, ya kemungkinan menjadi runner up. Nah, kalau dia menjadi runner up, itu kemungkinan akan berjumpa dengan tim dari grup B. Grup B itu grup B itu berdiri dari Korea Selatan, Qatar, Afghanistan, dan Iran. 3 tim ini punya tim besar. Kalau menurut saya tim besar, baik di level junior maupun di level senior. Korea Selatan ini kemungkinan dia akan menjadi juara grup. Antara Korea Selatan atau Iran, atau bisa juga Qatar, saudara-saudara. Tapi sepertinya Korea Selatan akan menjadi juara grup. Dan kalau Korea Selatan menjadi juara grup, nah ini saudara-saudara berat. Ini akan menjadi lawan Malaysia di perempat final. Kalau Malaysia menjadi runner up grup. Tetapi kalau Malaysia jadi juara grup, ya kemungkinan akan bertemu Iran atau Qatar. Dan baik Korea Selatan, baik Iran maupun Qatar ini juga sama-sama berat. Kalau Afghanistan, ya saya rasa Malaysia akan sedikit lebih leading, karena Afghanistan ini walaupun punya tim nasional senior yang bagus, tapi kan kondisi dalam negeri mereka begitulah, perang masih belum selesai kan sampai sekarang. Nah ini saudara-saudara, jadi kemungkinan besar sih kalau Malaysia menjadi runner up, ya lawannya Korea Selatan. Tapi kalau Malaysia bisa menjadi juara grup, kemungkinan bisa lawan Iran dan Qatar. Tapi ya sama aja, saudara-saudara. Tapi begini, saudara-saudara, kalau di fase knockout, fase perempat final itu kan semacam perjudian, semacam kita berjudi. Kita datang ke kasino, ke Las Vegas untuk berjudi. Jadi faktor keberuntungan itu jauh lebih besar daripada faktor teknis permainan. Karena ini adalah sistemnya gugur, yang kalah out, yang menang maju, stay. Itu seperti itu. Jadi beda dengan di fase grup. Kalau fase grup kan kita masih harus memperhitungkan jumlah gol yang akan cetak, bagaimana selisih golnya nanti bagaimana. Tapi kalau di perempat final sistem gugur itu langsung aja
Apalagi saudara, nanti akan ada 4 tim yang lolos. Jadi tim yang memenangkan perempat final itu akan ke semifinal. Dan ketika sudah sampai ke semifinal, otomatis akan tampil di Piala Dunia U17 yang tempatnya belum ditentukan, saudara-saudara. Karena yang tempo hari, yang waktu itu Peru dicoret karena infrastruktur belum siap. Nah, yang ini nanti apakah akan dikemanakan ya nggak ada yang tahu. Apakah ke Indonesia? Tampaknya sih tidak, karena Indonesia juga sudah tahu diri lah, PSSI sudah tahu diri bahwa nggak mungkin akan, kalaupun bidding nggak mungkin akan diterima, kecuali FIFA yang menawarkan diri kepada Indonesia. Indonesia nih kamu jadi tuan rumah, itu baru saja. Tapi kalau tidak ya nggak tahu, bisa jadi mainnya di Amerika atau di Eropa atau di mana. Tapi itu bukan faktor. Dan ya itu yang penting itu, saudara-saudara, Malaysia harus bisa lolos dulu ke perempat final. Nanti nggak usah dipikir lawannya Korea, apakah lawannya Iran atau Qatar. Yang penting lolos dulu, karena kalau sudah di perempat final di fase knockout itu, ya itu tadi, chance peluangnya adalah 50-50, 50-50. Jadi itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas Malaysia U17, tentang pasukan kebangsaan Malaysia bawah 17 Under 17 yang akan tampil di Piala Asia Under 17 bulan Juni di Thailand. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana penampilan mereka selama menjalani pemusatan latihan di Qatar dengan hasil yang luar biasa. Dan dengan hasil itu ya saya rasa memang mereka Malaysia ini layak, memang timnas U17 Malaysia ini memang layak menyingkirkan Indonesia U17 local pride. Waktu itu dengan skor telak waktu kualifikasi di mana ya waktu itu ya, pokoknya tuan rumahnya waktu itu di Indonesia, dengan status Indonesia sebagai juara Piala AFF U16. Nah, kita juga sudah bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi tentang lawan-lawan Malaysia ini di Piala Asia, dan saya rasa sih potensi Malaysia ini untuk tampil di Piala Dunia ada. Yang penting lolos dulu, lolos ke babak fase knockout, ke perempat final. Dan ya di situ nanti pertarungan sesungguhnya di perempat final itu mungkin saja melawan salah satu tim besar dari Asia. Oke saudara-saudara, saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, nama juga gadungan, tapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel Komentator Gadungan bermanfaat, berguna, menginspirasi, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja saudara-saudara. Skip, jangan dilaporkan, kasihan saya. Oke saudara-saudara, kalau ada silahkan juga kunjungi akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara, sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam olahraga dan merdeka.